Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal yaitu dari seri buku William Hague edisi ke-6. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elsa Tari Utami. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Malikus Saleh, jurusan Teknik Elektro dengan nomor induk mahasiswa 180150117 dan kelas A3 pada MK Medan Elektromagnetik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Di sini pada chapter 8 saya mengambil soal 8.7 di mana diberikan titik C yaitu 5, minus 2, 3 dan titik P yaitu 4, minus 1 dan 2. Sebuah elemen arus IDL sama dengan AM di C menghasilkan bidang DH di P. Maka yang pertama, A, tentukan arah DH dengan vektor satuan AH. B, temukan nilai mutlak DH. Dan yang C, arah apa yang harus dimiliki IDL pada C sehingga DH sama dengan 0. Kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama yaitu A, tentukan arah DH dengan vektor satuan AH. Baiklah, di sini kita menggunakan hukum Biot-Savart, maka kita menemukan rumus DH sama dengan IDL dikali ACP per 4VR kuadrat CP. Langsung saja kita masukkan nilainya yaitu 10 pangkat minus 4 dikali 4AX dikurang 3AY ditambah AZ dikali minus AX ditambah AY dikurang AZ per 4V3 pangkat 3 per 2. Maka setelah disubstitusikan hasilnya menjadi 2AX ditambah 3AY ditambah AZ dikali 10 pangkat minus 4 per 65,3, di mana DH sama dengan 2AX ditambah 3AY ditambah AZ per akar 14, maka didapatkan hasilnya yaitu 0,53AX ditambah 0,80AY ditambah 0,27 AZ. Kita lanjut ke penyelesaian yang B yaitu temukan nilai mutlak DH di mana AH sama dengan akar 14 dikali 10 pangkat minus 4 per 65,3. Maka hasilnya yaitu 5,73 dikali 10 pangkat minus 6 dengan satuan ampere per meter, atau bisa juga 5,73 dengan satuan Newton A per M. Lanjut kita ke penyelesaian yang C yaitu arah apa yang harus dimiliki IDL pada C sehingga DH sama dengan 0. Maka IDL harus kolinier dengan ACP sehingga rendering produk silang dalam hukum Biot-Savart sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah A1 sama dengan lebih kurang minus AX ditambah AY dikurang AZ per akar 3. Oke, kita lanjut pada chapter 9. Di sini saya memilih soal 9.3 di mana sebuah titik diisi dengan Q sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 6C dan M sama dengan 5 dikali 10 pangkat 26 kg bergerak di bidang kombinasi E sama dengan 100AX dikurang 200AY ditambah 300AZ dengan satuan V per M dan B sama dengan min 3AX ditambah 2AY dikurang AZ dengan satuan MT. Jika kecepatan muatan pada T sama dengan 0 adalah V0 sama dengan 2AX dikurang 3AY dikurang 4AZ dikali M per S. Maka yang A diberikan vektor satuan yang menunjukkan arah percepatan muatan pada T sama dengan 0, dan yang B temukan energi kinetik muatan pada T sama dengan 0. Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Di sini yang pertama A yaitu berikan vektor satuan yang menunjukkan arah percepatan muatan pada T sama dengan 0. Maka gunakan F T sama dengan 0, Q dikali E ditambah V0, V dikali 0 dikali B, di mana V dikali 0 dikali B sama dengan 2AX dikurang 3AY dikurang 4AZ dikali minus 3AX ditambah 2AY dikurang AZ sama dengan 1100AX ditambah 1400AY dikurang 500AZ.
Jadi gaya di Newton menjadi F0 sama dengan 2x dikali 100 ditambah 1100 AX ditambah 1400 dikurang 200 AY ditambah 300 dikurang 500 AZ, maka sama dengan 4 dikali 4x dikali 6AX ditambah 6AY dikurang AZ. Maka vektor satuan yang memberikan arah percepatan ditemukan dari gaya menjadi AF sama dengan 6AX ditambah 6AY dikurang AZ per akar 73, maka didapatkan hasilnya yaitu 70AX ditambah 70AY dikurang 12AZ. Kita lanjut ke penyelesaian yang B. Temukan energi kinetik muatan pada T sama dengan 0. Maka K dikali E sama dengan 1/2 M dengan nilai mutlak V 0 pangkat 2 sama dengan 1/2 dikali 5 dikali 10 pangkat minus 26 kg dikali 5,39 dikali 10 pangkat 5 meter per sekon pangkat 2 sama dengan hasilnya yaitu 7,25 dikali 10 pangkat minus 15J dan apabila dibulatkan menjadi 7,25 FJ. Oke, lanjut kita ke chapter 10. Di sini saya mengambil soal 10.20 di mana titik C yaitu minus 0,1, minus 0,2 dan minus 0 dan 0,3. Terletak di permukaan konduktor yang sempurna. Intensitas medan listrik di C adalah 500 AX dikurang 300 AY ditambah 600 AZ. Maka cos V per M dan medium yang mengelilingi konduktor ditandai dengan mu R sama dengan 5 dan sigma sama dengan 0. Maka tentukan yang A, yaitu temukan vektor satuan normal ke permukaan konduktor di C jika asalnya terletak di dalam konduktor. Dan yang B, yaitu temukan kerapatan muatan permukaan di C. Langsung saja kita masuk ke penyelesaian, yaitu A. Temukan vektor satuan normal ke permukaan konduktor di C jika asalnya terletak di dalam konduktor. Maka pada T sama dengan 0, bidang harus diarahkan keluar dari permukaan dan akan normal untuk itu karena kami memiliki konduktor yang sempurna. Karena itu maka N sama dengan positif E, T sama dengan 0 per nilai mutlak E, T sama dengan 0. Maka kita substitusikan 5AX dikurang 3AY ditambah 6AZ per akar 25 ditambah 9 ditambah 36. Maka didapatkan hasilnya yaitu 0,60AX dikurang 0,36AY ditambah 0,72AZ. Baiklah, kita lanjut ke penyelesaian yang B, yaitu temukan kerapatan muatan di permukaan di C. Maka rumusnya rho S sama dengan D dikali M surface sama dengan 10 epsilon 0 dikali 500 AX dikurang 300 AY ditambah 600 AZ cos 10 pangkat 7 T dikali 60 AX dikurang 36 AY ditambah 72 AZ. Maka 10 epsilon 0 dikali 300 ditambah 108 ditambah 432 di cos T, maka 7,4 10 pangkat minus 8 dikali cos 10 pangkat 7 T dengan satuan cm C per meter kuadrat. Maka didapatkan hasilnya yaitu 74 cos dikali 10 pangkat 7T dengan satuan NC per meter kuadrat. Kita lanjut ke chapter 11, yaitu soal 11.14, di mana bahan non-magnetik tertentu memiliki konstanta bahan epsilon aksen R sama dengan 2 dan epsilon double aksen per epsilon aksen sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 4 pada omega sama dengan 1,5 grad per S. Temukan jarak yang dapat disebarkan oleh gelombang bidang yang seragam
melalui materi sebelumnya, di mana A dilemahkan oleh 1 MP, B tingkat daya dikurangi setengahnya, dan yang C fase bergeser 360 derajat. Kita masuk ke penyelesaian. Yang A yaitu dilemahkan oleh 1 MP. Maka yang harus kita lakukan pertama yaitu 4 dikali 10 pangkat 4 dikali 2 dikali 8,854 dikali 10 pangkat minus 12 sama dengan 7,1 dikali 10 pangkat minus 15 F per M. Lalu sejak epsilon double aksen per epsilon aksen kurang dari 1, kami menggunakan bentuk perkiraan untuk alfa yang diberikan oleh persamaan 51 ditulis dalam bentuk epsilon double aksen. Maka rumusnya yaitu alfa sama dengan omega epsilon double aksen per 2 dikali akar nu per epsilon aksen. Langsung saja kita substitusikan. Kita masukkan nilainya. 1,5 dikali 10 pangkat 9 dikali 7,1 dikali 10 pangkat minus 15 per 2 dikali 377 per akar 2. Maka didapatkan hasilnya yaitu 1,42 dikali 10 pangkat minus 3 NP per meter. Baiklah, jarak yang diperlukan sekarang adalah Z1 yaitu 1,42 dikali 10 pangkat minus 3 pangkat dipangkatkan minus 1 sama dengan hasilnya yaitu 706 meter. Oke, kita masuk ke penyelesaian yang B yaitu tingkat daya dikurangi setengahnya. Relasi yang mengatur adalah eksponen pangkat min 2A Z1 per 2 sama dengan 1 per 2 atau Z setengah sama dengan ln 2 per 2 alfa. Maka ln 2 per 2 dikali 1,42 dikali 10 pangkat minus 3 didapatkan hasilnya yaitu 244 meter. Kita lanjut ke penyelesaian yang C yaitu fase bergeser 360 derajat. Maka jarak ini didefinisikan sebagai satu panjang gelombang di mana lambda sama dengan 2V per beta. Yaitu rumusnya 2VC per omega akar epsilon aksen R. Langsung saja kita masukkan nilainya yaitu 2V dikali 3 dikali 10 pangkat 8 per 1,5 dikali 10 pangkat 9 dikali akar 2. Maka setelah disubstitusikan kita menghasilkan 0,89 meter. Baiklah, kita masuk ke penyelesaian yang terakhir yaitu chapter 12. Di sini saya mengambil soal 12.5 di mana wilayah Z lebih kecil dari 0 ditandai oleh epsilon aksen R sama dengan mu R sama dengan 1 dan epsilon double R sama dengan 0. Jadi total field di sini diberikan sebagai jumlah dari dua gelombang bidang yang seragam, di mana Fs sama dengan 150 pangkat min J10Z AX ditambah 50 lebih kecil 20 derajat dikali epsilon pangkat J10Z AX dengan satuan V per M. Maka tentukan A. Berapa frekuensi operasi, dan B. Tentukan impedansi intrinsik wilayah Z lebih besar dari 0 yang akan memberikan gelombang pantulan yang sesuai. Dan yang terakhir C. Pada nilai Z min 10 cm lebih kecil dari Z dan lebih kecil dari 0, apakah intensitas medan listrik total amplitudo maksimum? Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya yaitu A. Berapa frekuensi operasi? Di sini kita memakai rumusnya beta sama dengan K0 sama dengan 10 sama dengan omega per C sama dengan omega per 3 dikali 10 pangkat 8. Jadi omega sama dengan 3 dikali 10 pangkat 9 S pangkat min 1 atau F sama dengan omega per 2V. Maka didapatkan hasilnya yaitu 4,7 dikali 10 pangkat 8. Kita lanjut ke penyelesaian yang B, yaitu tentukan impedansi intrinsik wilayah Z lebih besar dari 0 yang akan memberikan gelombang pantulan yang sesuai. Maka
Gunakan nilai gamma yaitu ER per E inch sama dengan 50 eksponen pangkat C 20 derajat per 150 sama dengan 1/3 eksponen pangkat J 20 kuadrat, maka hasilnya yaitu 0,31 ditambah J 0,11 sama dengan eta dikurang eta 0 per eta ditambah eta 0. Sekarang eta sama dengan eta 0 sama dengan 1 ditambah fungsi gamma per 1 dikurang fungsi gamma sama dengan hasilnya yaitu 377 dikali 1 ditambah 0,31 ditambah J 0,11 per 1 dikurang 0,31 dikurang J 0,31. Maka didapatkan hasilnya dari substitusi ini yaitu 691 ditambah J 177 ohm. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Pada nilai Z min 10 cm lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0, apakah intensitas medan listrik total amplitudo maksimum? Maka kita menemukan fase koefisien refleksi menjadi nu sama dengan 20 derajat sama dengan 0,349 rad, dan kita menggunakan Z maksimum sama dengan min flux per 2 beta sama dengan min 0,349 dibagi 20, maka hasilnya yaitu min 0,017 atau bisa juga dibulatkan menjadi min 1,7 cm. Oke, baiklah. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.